perkenalkan nama saya Susilo Rahayu, NIM 1705520118. Saya berasal dari jurusan akuntansi dari Universitas Tikbang Unisbank Semarang. Kembali lagi bertemu dengan saya, kali ini membahas mengenai audit perpajakan, yang mana berisi tentang meminimalkan penghasilan kena pajak, memaksimalkan deductible expense, tax review, dan audit PPh atas 21. Audit atas PPh 21, 26, 22, 23, 25, dan audit atas perhitungan pajak akhir tahun dan audit atas kewajiban PPh. Yang pertama adalah definisi. Berbagai istilah digunakan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan efektif. Beberapa praktisi menyebutnya sebagai perencanaan pajak yang menekankan aktivitas pada perencanaan transaksi yang bisa menghemat pembayaran pajak. Istilah lain adalah tax review, yang melakukan review terhadap ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Istilah audit pajak lebih mewakili kepentingan fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut ini adalah tujuan audit untuk menguji. Tujuan audit ini adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal yang pertama adalah SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. Yang kedua adalah SPT rugi. Yang ketiga SPT tidak atau terlambat disampaikan. Yang keempat, melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang kelima adalah menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis atau risk-based selection mengindikasikan kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit ini menyangkut penilaian terhadap yang pertama, kebijakan yang ditetapkan perusahaan yang biasanya terintegrasi dengan kebijakan operasional dan kebijakan akuntansinya. Yang kedua, aplikasi manajemen pajak yang mengelola transaksi perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan. Yang ketiga adalah pelaksanaan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya, yang secara umum menyangkut pemungutan atau pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak, baik pajak penghasilan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari audit perpajakan ini untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi penilaian terhadap hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketepatan kebijakan perpajakan yang ditetapkan perusahaan dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk pengelolaan kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, kemampuan meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut, yaitu memaksimalkan biaya fiskal dalam setiap pengeluaran perusahaan, lalu meminimalkan pendapatan fiskal dalam setiap penerimaan perusahaan. Yang ketiga, kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan, melakukan pemungutan atau pemotongan seluruh pajak yang harus dilakukan, lalu melakukan penghitungan pajak dengan benar, selanjutnya menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan.
Auditor internal perpajakan lebih berfungsi sebagai pencegahan terhadap kegagalan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya, yang seharusnya berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Maka dari itu, agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, audit ini harus dilakukan setiap terjadinya transaksi yang memiliki dampak perpajakan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban pajak. Hasil audit ini dapat menjadi umpan balik bagi perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya mengelola kewajiban perpajakan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dari aspek efisiensi pembayaran pajak, audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam hal meminimalkan. Yang pertama, meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Yang kedua, memaksimalkan deductible expense. Sementara dari aspek pelaksanaan kewajiban perpajakan, audit ini melakukan penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam melakukan yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak. Yang kedua, penghitungan pajak dengan benar. Yang ketiga, penyetoran pajak tepat waktu. Yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Meminimalkan penghasilan kena pajak. Meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil. Dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Berikut ini adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah bantuan, sumbangan, hibah. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan pemerintah, dan yang diterima penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Lalu harta hibah yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus atau derajat badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Lalu yang kedua, warisan. Yang ketiga adalah harta, termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak. Lalu yang kelima adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan batas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD. Dari pernyataan modal pada usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas, BUMN, BUMD yang menerima dividen kepemilikan yang memberikan paling rendah 25%. Yang ketujuh adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun dan dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Lalu yang kesembilan,
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dan termasuk pemegang unit, penyertaan kontrak, investasi kolektif. Lalu yang ke-10, penghasilan yang diterima perusahaan model Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia. Lalu yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu harus yang ketentuan lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang ke-12, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak bidang pendidikan atau bidang penelitian pengembangan yang telah terdaftar instansi yang bidangnya yang ditanamkan kembali dalam dan prasarana kegiatan pendidikan atau pelatihan dan pengembangan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Lalu yang ke-13, bantuan atau santunan yang dibayarkan badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Lalu yang kedua adalah memaksimalkan deductible expense, memaksimalkan beban yang diakui dalam penghitungan pajak, menyangkut strategi pengelolaan di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya terutang. Dengan memaksimalkan beban ini berarti akan memperbesar mengurang penghasilan dan penghitungan pajak. Intinya bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang dapat terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti dalam pasal 6 UU PPh sebagai berikut. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan pekerjaan jasa, atau termasuk upah, gaji, honorarium, bunga, sewa, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya asuransi, biaya promosi, biaya administrasi, dan pajak. Lalu yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya pelatihan dan pengembangan penelitian perusahaan. Ketujuh adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang delapan, piutang yang nyata tidak dapat tertagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk memaksimalkan mungkin. Jadi beban-beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Kebijakan akuntansi perusahaan harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense, yaitu di mana biaya-biaya komersial yang tidak diakui sebagai biaya fiskal atau non-deductible expense dan dasar hukumnya. Berikut ini adalah daftar non-deductible expense.
biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh, lalu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek PPh. Bisa dilihat dari nomor yang pertama, PPh dibayar perusahaan, dasar hukumnya pasal 9, lalu 2, premi asuransi jiwa. Lalu yang ketiga, iuran pensiun, sampai dengan nomor 14, imbalan ke pegawai yang merupakan pemegang saham. Dalam pasal 9 ada juga gaji yang dibayarkan ke anggota sekutu, persekutuan atau CV, ada beban bunga, lalu beban lead bank, selanjutnya sanksi perpajakan, denda, bunga, kenaikan, sampai dengan macam-macam biaya yang tidak terperinci. Secara umum, beban-beban pada tabel tersebut yang tidak diakui sebagai beban dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu beban-beban karena pemberian bentuk natura dan kenikmatan, dan yang kedua karena tidak terpenuhinya ketentuan administrasi menurut ketentuan perpajakan sebagai bukti dari terjadinya beban tersebut. Secara komersial, beberapa beban memang diperlukan terjadinya, terutama berkaitan dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Namun, karena tidak lengkapnya bukti menurut ketentuan perpajakan secara fiskal, beban ini tidak diakui sebagai pengurang pendapatan. Manajemen perpajakan harus mampu secara maksimal menjadikan beban-beban komersial yang tidak diakui sebagai beban fiskal menjadi beban melalui pendapatan kebijakan perpajakan dan akuntansi yang dapat dijadikan panduan dalam mengelola transaksi agar beban tersebut menjadi deduktibel. Kebijakan perpajakan yang diambil dalam rangka ini harus tetap dalam koridor aturan perpajakan. Selanjutnya adalah memasukkan pemberian natura dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Sebagai pemberi kerja, wajib pajak melakukan pemotongan PPh 21 atas gaji dan atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memungkinkan tidak seluruhnya terdaftar pada slip gaji, karena di samping memberikan gaji, perusahaan mungkin memberikan kesejahteraan kepada dalam bentuk benda atau natura dan kenikmatan seperti rekreasi, pajak dibayar perusahaan, tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh mengisyaratkan bahwa terhadap atau jasa yang terhadap beban-beban yang berkaitan dengan penggantian dalam imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantiannya atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan. Berdasarkan ketentuan dalam aturan ini, semua pemberian dalam praktiknya, hal ini menimbulkan adanya koreksi fiskal positif yang terjadi menyebabkan dasar pengenaan pajak dan melalui kebijakan perpajakan yang masukkan seluruh penghasilan karyawan ke dalam slip gajinya dan dibayarkan dalam bentuk uang, menjadikan natura dan kenikmatan tidak diakui sebagai beban fiskal sehingga tidak bisa dikurangkan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Dengan kebijakan ini, wajib pajak dapat memaksimalkan beban-beban yang terjadi yang berkaitan dengan karyawannya menjadi beban fiskal atau deduktibel. Seluruh pemberian kepada karyawan diakui oleh pajak sebagai penghasilan bagi penerimanya dan sebagai beban bagi yang memberikan. Jika perusahaan membebankan PPh 21 pada penghasilan karyawan, maka karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya.
Cruise method atau kebijakan ini karena tidak menimbulkan beban baru bagi perusahaan untuk membayar pajak penghasilan. Kebijakan yang dipilih ini adalah sangat tepat. Akan tetapi, pada sisi yang lain, hal ini akan memberikan karyawan pada pajak penghasilan yang tinggi. Jika perusahaan menanggung semua pajak karyawan, perbandingan antara peningkatan beban pajak karyawan yang harus ditanggung perusahaan dengan penghematan pajak badan yang diperoleh harus memberikan manfaat yang maksimal. Penghematan pajak yang diperoleh harus lebih besar dari peningkatan beban pajak yang harus ditanggung. Pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008. Untuk tarif WP paling tinggi sebesar 30% untuk badan yaitu 25%. Sedangkan untuk jika penghasilan kena pajak, karyawan masih di bawah 250 juta per tahun atau 20.900.000 per bulan, tarifnya adalah sebesar 15%. Kebijakan ini akan memberikan selisih penghematan pajak bagi yang lebih besar dibandingkan tambahan beban pajak yang terjadi. Tetapi di samping selisih ini, wajib pajak perlu mempertimbangkan nilai waktu dari uang karena pembayaran PPh 21 harus dilakukan setiap bulan, sedangkan penghematan pajak diperoleh pada akhir tahun. Untuk menyamakan besarnya jumlah tunjangan pajak dengan PPh 21 yang terutang, perusahaan menggunakan metode gross up. Metode ini memasukkan dalam daftar penghasilan pada hasil gaji tunjangan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan termasuk tunjangan PPh 21, kemudian menghitung besarnya tunjangan pajak yang harus diberikan yang sama dengan jumlah PPh 21 terutang. Dalam perhitungannya, metode ini tampak agak rumit, tetapi memberikan manfaat penghematan pajak yang sangat berarti bagi perusahaan. Selanjutnya, membahas mengenai tax review. Tax review dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan dan SPT, seorang tax reviewer melakukan analisis untuk menentukan ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, kewajiban perpajakan untuk wajib pajak meliputi yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, yang kedua, penghitungan pajak dengan benar, yang ketiga, penyetoran pajak tepat waktu, yang keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dalam pelaksanaan tax review diantaranya berikut ini. Yang pertama, menghindari sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu sanksi sebelum pemeriksaan dan sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak. Berikut ini sanksi perpajakan dalam tahun berjalan terdiri atas yang pertama, sanksi seperti denda keterlambatan pembayaran pajak pasal 14 ayat 3 sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan dikali jumlah bulan yang terlambat dibayar. Yang kedua, denda keterlambatan pelaporan SPT masa pasal 7 dan keterlambatan pelaporan SPT. Yang ketiga, sanksi bunga penagihan pasal 19 ayat 1 sebesar 2%. Lalu yang keempat, sanksi pasal 14 ayat berupa denda 2% kali dasar pengenaan pajak PPN akibat tidak terlambat. Yang kelima, sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 50% akibat tidak menyampaikan SPT tahunan.
Selanjutnya, sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak terdiri atas yang pertama, sanksi pasal 13 ayat 2 sebesar 2% kali dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan. Lalu, sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 100% dari jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak dikompensasikan. Sanksi pasal 13 ayat 3 berupa denda kenaikan 100% karena PPh yang dipotong atau dipungut tidak dibayarkan. Yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditemukan saat pemeriksaan. Yang ketiga, menghindari kadaluarsa masa pengkreditan pajak masukan. Yang keempat, menghindari adanya pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan. Yang kelima, menghindari daluarsa pengajuan keberatan pajak, yakni 3 bulan setelah penerbitan SKP. Yang keenam, mengusahakan persetujuan pengasuran PPh pasal 25 berdasarkan hasil review syarat-syarat pengurangan angsuran PPh 25 sudah bisa dipenuhi. Lalu yang ketujuh, mengusahakan surat keterangan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKP wajib terpenuhi. Berikut ini adalah membahas hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, hak-hak wajib pajak. Apa saja itu? Yang pertama, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak. Lalu yang kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri membetulkan surat pemberitahuan yang tidak disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan pada pasal 8 ayat 1. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak. Setiap wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak wajib mendaftarkan pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Dan lalu yang kedua, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya kepada kantor Dirjen Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tempat berkedudukan pengusaha. Yang ketiga, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Dirjen Pajak tempat wajib pajak. Yang keempat, wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dan menandatanganinya. Selanjutnya, wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan tata cara. Selanjutnya akan membahas mengenai audit atas PPh 21. Audit PPh 21 ini yaitu pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Lalu yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan. Lalu yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dalam bentuk rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
pekerjaan bebas, dan yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek PPh 21. Rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan pajak tersebut. Dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh 21 baik masa maupun tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan yang karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Hal ini harus disiapkan perincian dan penjelasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan dapat memberikan penjelasan dengan cepat dan tepat. Kewajiban perpajakan terkait PPh 21 selain menghitung dana dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21. Untuk PPh 21, penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporannya paling lama adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir untuk menghindari terjadi kesalahan baik dalam perhitungan, pemotongan, dan penyetoran maupun pelaporan. Internal audit perpajakan harus memastikan bahwa data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbarukan atau up to date, penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya, serta pengisian SPT-nya yang akurat. Selanjutnya, saya akan membahas audit atas PPh 26. PPh ini atas penghasilan tersebut yang berikut ini dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak luar negeri. Selain bentuk usaha tetap di Indonesia, yang pertama, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan dividen bunga termasuk premi, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan dan pengembalian utang, lalu royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan berkala lainnya, premi swap, dan transaksi lindung nilai, dan keuntungan karena pembebasan utang. Lalu, yang kedua, atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali dalam pasal 4 ayat 2 yang diperoleh wajib pajak dalam luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong 20% dari perkiraan penghasilan neto. Yang ketiga, atas penghasilan dari penjualan dan pengalihan saham sebagaimana dalam pasal 18 ayat 3C dipotong 20%. Yang keempat, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak 20% kecuali penghasilan ditanamkan kembali di Indonesia. Lalu yang kelima, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan C. Lalu pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Sebagai pemotong wajib pajak harus menyetor PPh 26 yang dipotong paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
Mengingat adanya kemiripan antara PPh 26 dan PPh 23, maka perusahaan haruslah berhati-hati agar tidak tercampur dalam penyetoran dan pelaporan dan memastikan bahwa PPh 26 hanya dipotong dan dipungut dari wajib pajak luar negeri. Berikut ini saya akan menampilkan program audit PPh 21 dan 26, di mana bisa dilihat dalam tabel. Ada beberapa program mulai dari PPh 21, data karyawan dasar perhitungan PPh 21 harus terbarukan atau up to date. Seluruh pemberian kepada karyawan telah masuk dalam slip gajinya. Langkah kerjanya harus memeriksa dalam slip gaji karyawan. Lalu penghitungan PPh 21 harus dilakukan dengan benar. Langkah kerja ini yaitu memastikan pengujian penghitungan secara uji untuk menilai kebenaran perhitungan PPh 21 yang bersangkutan. Lalu ada juga seluruh PPh 21 yang sudah dipotong dari penerima penghasilan di atas PTKP. Adapun langkah kerjanya bisa memeriksa seluruh pembayaran kepada wajib pajak orang pribadi pada masa yang akan diperiksa yang telah mencapai di atas PTKP. Ada juga PPh 21 harus disetor secara penuh dan tepat waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk yang PPh 26, apakah wajib pajak telah memotong PPh pasal 26? Untuk tarif-tarifnya 20%. Lalu ada juga apakah seluruh PPh 26 yang dipotong dan disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan melaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Langkah-langkahnya memeriksa SSP dan selanjutnya saya akan membahas mengenai audit atas PPh pasal 22. PPh 22 ini dapat menetapkan yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang ketiga, wajib pajak badan tertentu untuk pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Besarnya pungutan yang diterapkan wajib pajak yang tidak memiliki NPWP bisa lebih tinggi 100% daripada tarif yang ditetapkan apabila memiliki NPWP. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai pemungut, wajib pajak harus menyerahkan pemungutannya kepada wajib pajak sesuai dengan yang telah dipungut. Sebagai yang dipungut, wajib pajak harus mendapatkan bukti pemungutan yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memisahkan pencatatannya antara maka PPh 22 final atau tidak final. PPh yang tidak final akan dapat dikreditkan dan bukti pungutannya digunakan sebagai bukti untuk mengkredit PPh 22 saat dilakukan perhitungan akhir tahun kewajiban perpajakan. Sementara PPh 22 final tidak dapat dikreditkan, maka dari itu penghasilan yang sudah dipungut PPh 22 dikeluarkan dari pendapatan perusahaan pada saat menghitung besarnya pajak terutang, yaitu koreksi fiskal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai audit atas PPh 23. PPh 23 ini atas penghasilan yang PPh 23 ini atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, dan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, dan bonus dan sejenisnya selain yang dipotong dalam pasal 21. Selanjutnya sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali dalam pasal 4 ayat 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang dipotong dalam pasal 21. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk Dirjen Pajak untuk memotong pajak sebagaimana pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan atas yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen sebagaimana pasal 4 ayat 3. Lalu bagian laba sebagaimana dalam pasal 4 ayat 3 huruf I, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan koperasi dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi penyalur pinjaman atau pembiayaan. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadi objek pemotongan PPh 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyertaan antara biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening tersendiri dengan objek pajak pada saat SPT masa PPh 23. Hal ini sangat bermanfaat dengan menyelaraskan hubungan SPT masa PPh 23 dan laporan laba rugi interim yang dibuat perusahaan. Jika masih terdapat perbedaan sebelum SPT masa dilaporkan, harus dicari penyebabnya. Apakah pemotongan pajak dilakukan pada saat pengakuan prepaid expense atau terdapat pengakuan provisi biaya atau accrued expense yang menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Atas perbedaan ini harus disiapkan data dan penjelasan yang memadai jika perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Sebelum SPT dilaporkan, sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini, perusahaan memiliki data dan penjelasan yang memadai untuk disampaikan kepada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Berikut ini saya akan menampilkan program audit PPh 22 dan 23, kuesioner dan langkah-langkah kerjanya. Untuk PPh 22, jika perusahaan ditunjuk sebagai pemungut PPh 22, perusahaan harus memungut seluruh PPh 22 atas transaksi pelanggannya. Sesuai dengan ketentuan berlaku, langkah kerjanya melakukan penelusuran terhadap transaksi yang harus dipungut PPh 22, menghitung PPh 22 dan yang harus dipungut dan dibandingkan dengan catatan dan bukti pungut PPh yang 22. Lalu ada PPh 22 yang dipungut harus disetor di seluruhnya dengan tepat dan teliti, dan PPh 22 dipungut dan dilaporkan secara lengkap dan tepat. Ada juga jika perusahaan ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22, bukti pemungut PPh 22 yang telah dipungut oleh pemungut. Untuk PPh 22, jika perusahaan ditunjuk sebagai pemungut PPh 22, perusahaan harus memungut seluruh PPh 22 atas transaksi pelanggannya dengan catatan uang muka PPh 22 dan bukti pemungutannya. Lalu ada juga PPh 23, perusahaan sebagai wajib pajak pada SPP dengan saldo pada buku besar PPh 23. Lalu ada juga PPh 23 dipotong dengan tepat waktu. Ada juga perusahaan sebagai wajib pajak dipotong PPh 23, yang mana wajib pajak harus
memisahkan pencatatan uang muka PPh 23 yang bersifat final dan tidak final. Lalu ada juga PPh yang telah PPh 23 harus dikeluarkan dari pendapatan dan perhitungan pajak terutang akhir tahun melalui mekanisme memotong PPh 23. Perusahaan harus memotong seluruh PPh yang menjadi kewajibannya untuk memotong dan menyerahkan bukti potong. Seluruh PPh 23 telah dipungut dan harus disetorkan ke kas negara tepat waktu. Langkah kerjanya membandingkan jumlah dan tanggal penyetoran PPh 23 harus dikeluarkan dari pendapatan dan perhitungan pajak terutang akhir tahun melalui mekanisme. Selanjutnya membahas mengenai audit atas PPh 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak. Yang kedua adalah besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran. Menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut ini. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas yang telah ditentukan. Yang keempat, yang kelima, Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD. Yang keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar ketentuan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Lalu yang ketujuh, ketentuan yang dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai tanggal 31 Desember 2010. Penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15. Berikut ini saya akan menampilkan program audit PPh 25. Ada juga penghitungan angsuran PPh 25 adalah jumlah pajak. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai audit pajak atas perhitungan pajak akhir tahun. Yang pertama adalah pasal 28. Bagi wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangkan dengan kredit yang bersangkutan berupa yang pertama pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, kegiatan yang dimaksud dalam PPh 25. Lalu pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha lainnya dalam PPh 22. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan hadiah penghargaan sebagaimana dalam pasal 2. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan. Selanjutnya adalah pasal 29. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan, badan wajib pajak dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan akhir tahun melalui beberapa cara. Yang pertama, review dan analisis pajak terutang akhir dengan memperhitungkan kredit PPh pasal 22, 23, 24, dan 25. Dari hasil estimasi ini, jika terjadi lebih bayar. Yang kedua, strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun. Menunda pengakuan penghasilan ke tahun berikutnya. Yang pertama, menunda pengakuan sales ke tahun berikutnya. Menunda realisasi penjualan aset tetap.
Yang ketiga, menghindari pajak, lebih bayar, dan rugi fiskal. Melakukan langkah-langkah sebaiknya dari strategi menghemat pajak dan langkah-langkah strategis lainnya, melakukan review pembukuan agar up to date. Melakukan ekualisasi PPh badan dan PPN. Melakukan ekualisasi PPh badan dan withholding tax. Tahun 2009 tentang PPN. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan. Yang kedua, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, yang mana wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN, penyerahan BKP atau JKP, UU PPN mengecualikan dari pemungutan PPN atas BKP atau JKP berikut ini. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang yang kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, lalu uang, emas, batangan, dan surat berharga. Lalu yang kedua, jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan atas BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur untuk setiap penyerahan barang kena pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Lalu selanjutnya, ekspor barang kena pajak tidak berwujud berdasarkan UU PPN, dan ekspor jasa kena pajak. Faktur pajak ini harus dibuat pada saat yang pertama, saat penyerahan BKP dan atau JKP. Yang kedua, jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bagi bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Berikut ini saya akan menampilkan program audit PPN. Bisa dilihat dalam bentuk tabel. Setiap pembelian BKP menghubungkan dengan faktur pajak yang diterima atas pembelian dengan jumlah PPN masukan dan buku besar PPN masukan. Lalu setiap faktur pajak yang diterima harus lengkap dan memenuhi syarat untuk dikreditkan. Langkahnya memeriksa kelengkapan faktur yang diterima dari yaitu sampai dengan pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan dalam pasal 13 ayat 5 dan 9. Dengan langkah kerja, memeriksa keabsahan dan kelengkapan faktur pajak masukan yang diperoleh perusahaan dari pemasokannya dan memastikan. Perjumpaan kali ini dengan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan mempresentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.